kembali lagi di Seputar Film Channel. Kali ini saya akan membahas alur cerita Godzilla vs Kong. Dan film ini disutradarai oleh Adam Wingard dan aktor keren lainnya. Film ini dirilis pada tanggal 24 Maret tahun 2021. Sebelum lanjut ke videonya, saya ingatkan jangan lupa subscribe agar saya semangat upload video lainnya. Di suatu pagi Kong Raja Skull Island terbangun dari tidurnya. Lalu Kong mencabut sebuah pohon dan menghilangkan daunnya. Tak lama kemudian datanglah gadis kecil bernama Jia. Kong dan Jia seperti sedang berkomunikasi. Sejenak Kong melihat boneka yang dibawa oleh Jia. Tak lama kemudian Kong melempar pohon yang tadi hingga membuat langit Skull Island berlubang. Tak disangka bahwa kini Skull Island telah ditutup oleh kubah perlindungan dari Monarch. Akibat serangan Kong tadi, para petugas Monarch panik, dan seorang petugas menemui pawang Kong yang bernama Dr. Andrews. Para karyawan Monarch ingin Kong dibebaskan dan jangan dikurung. Namun Dr. Andrews memiliki pendapat lain. Kalau Kong dibebaskan pasti Kong didatangi oleh Godzilla. Maka akan terjadilah pertarungan antara Godzilla dan Kong, karena tidak boleh ada dua Titans atau Alpha di muka bumi. Dan itu sudah diprediksi oleh suku Himi sejak lama. Tak lama kemudian Jia mendatangi Dr. Andrews. Jia adalah anak angkat dari Dr. Andrews. Di sisi lain penyiar podcast konspirasi monster yang bernama Bernie. Bernie menyiarkan berita tentang konspirasi para monster. Dia menyiarkan kalau saat ini adalah saat-saat berbahaya dan akan terjadi hal-hal yang di luar dugaan. Dan dia akan menyelidikinya. Kemudian dia keluar dari dalam mobil dan masuk ke dalam pabrik Apex. Bernie adalah seorang karyawan magang di sana. Lalu Bernie mengganggu seorang temannya yang bekerja sebagai operator mesin. Bernie mengganggunya hingga membuat temannya kesal dan pergi. Bernie lalu membajak komputer rekannya itu. Dia masuk ke dalam jaringan Apex dan mendownload beberapa file. Bernie menemukan info bahwa Apex sedang membangun fasilitas raksasa yang berada di kantor pusat Hong Kong. Bernie kemudian kaget karena alarmnya berbunyi. Itu adalah alarm serangan Godzilla. Dan benar saja. Dan hal itu membuat semua karyawan Apex dievakuasi. Tidak dengan Bernie yang malah masuk ke dalam. Di dalam sana Bernie dihadang oleh dua petugas Apex. Dan tidak lama dari itu semburan abab Godzilla mengenai dua petugas itu. Dan membuat Bernie melihat alat sesuatu. Keesokan harinya berita-berita di televisi menyiarkan serangan brutal Godzilla di pabrik Apex semalam. Usai pulang sekolah Medi berjalan pulang sambil mendengarkan podcast yang dibawakan oleh Bernie. Yang mengatakan serangan Godzilla pasti ada pemicunya. Di dekat pabrik Apex yang hancur. Medi menemui ayahnya yang bernama Mark. Yang bekerja di Camp Monarch. Medi menjelaskan bahwa serangan Godzilla bukan karena gabut. Dan pasti ada pemicunya. Namun, Mark tidak mendengarkan ucapan Medi. Setelah mendengarkan ucapan Medi, Mark berkata bisa saja Godzilla yang dulu baik sekarang berubah menjadi brutal. Di rumahnya Medi terus mendengarkan podcast dari Bernie. Dan semakin yakin bahwa serangan Godzilla bukanlah karena gabut. Di sisi lain pemimpin Apex menemui seseorang yang mempelajari tentang rongga bumi. Yang bernama Dr. Nathan. Dia menawarkan ekspedisi menuju rongga bumi, yang dimana di sana terdapat sumber energi luar biasa yang disinyalir dapat membantu kehidupan para Titans. Namun Nathan menolaknya, karena dulu dia pernah melakukan ekspedisi dengan kakaknya, hingga menewaskan kakak kandungnya. Di sana mengalami perubahan gravitasi yang sangat kuat. Namun Apex menawarkan bahwa Apex sudah membuat kendaraan yang dapat mengatasi semua gravitasi yang ada di bumi. Akhirnya pun Nathan setuju. Magnetic imaging from one of our new satellites. You know what this is, right? Hollow Earth. An ecosystem as vast as any ocean.
right beneath our feet. Well, this energy signal is enormous. And almost identical to readings from Godzilla. As our sun fuels the planet's surface, this energy sustains the hollow Earth, enabling life as powerful as our aggressive Titan friend. If we can harness this, stage such an inversion, the Hollow Earth aerial vehicle, Eve. We can make the journey to Hollow Earth possible, Dr. Lind. But we need you to lead the mission. Help me. Help everyone. Finding this needle in a haystack is our best shot against Godzilla. Well, I might have an idea, but it's crazy. I love crazy ideas. They make me rich. Are you guys familiar with genetic memory? It's a theory that all Titans share a common impulse to return to their evolutionary source. Like spawning salmon. Exactly. Or a homing pigeon. So if this is the Titan's home, and this life force sustains them. A Titan could show you the way. Yeah. With a little help of an old colleague. Di dalam Skull Island, Jia menenangkan ibu angkatnya yang bernama Dr. Andrews. Di sana Dr. Andrews dan Jia berbicara menggunakan bahasa isyarat. Karena Jia sudah tuli dari lahir. Beberapa saat kemudian, Nathan datang ke Skull Island untuk meminta bantuan Andrews. Nathan meminta Kong untuk memandu perjalanan menuju rongga bumi. Awalnya Dr. Andrews ragu. Namun Nathan mengatakan bahwa semua Titans berasal dari rongga bumi. Bisa saja Kong berasal dari sana juga. Dan akhirnya Dr. Andrews setuju untuk membantu Nathan. Akhirnya ekspedisi menuju rongga bumi pun dilaksanakan. Di sana Kong diborgol dan dibius. Di sana mereka semua menuju Antartika tempat gerbang Hollow Earth. Di sana Mia Simmons juga mewakili ayahnya dalam ekspedisi. Di malam hari kapten kapal berbicara dengan Dr. Andrews. Bahwa dia melalui rute yang belum pernah dilalui Godzilla sebelumnya. Di tempat lain, Madi menghubungi temannya yang bernama Josh. Madi meminta bantuan Josh untuk mencari penyiar podcast tersebut. Madi pun sudah melacak keberadaannya sejak lama. Madi percaya bahwa orang itu bisa membantu memecahkan masalah mengamuknya Godzilla beberapa waktu lalu. Di suatu tempat Madi bertanya kepada seorang penjaga toko. Awalnya orang tersebut tidak mau memberitahu. Setelah disogok uang dia pun mengaku dan memberitahu tempat Bernie menyiarkan podcast. Kemudian mereka berdua pergi ke kediaman Bernie yang gelap. Kemudian mereka berbicara dan membahas tentang Godzilla. Dan Bernie bilang bahwa dia mengenal Ibu Medi, yaitu Emma pemimpin monark. Dan Bernie pun berkata, kalau serangan Godzilla kemarin bukanlah karena gabut. Lalu Bernie bilang bahwa dia adalah karyawan magang Apex. Dan Bernie juga menemukan fakta bahwa Apex sedang membangun sesuatu yang besar di Hong Kong. Kemudian mereka bertiga pergi ke pabrik Apex di tengah laut Tasman. Kong melakukan kegiatan sarapan dan lainnya. Tak lama kemudian alarm kapal berbunyi. Dan benar saja, Godzilla mendatangi mereka. Dan disinilah pertarungan epik Kong dan Godzilla terjadi.
help. There must be some way to disorient Godzilla. Depth charges. Circling back. This won't end until one of them submits. Shut it down. What? All of it. Guns, engines. Shut it down. Right now. If we do that, we're dead. No, we're playing dead. And we're making him think that he's won. Cut the power. Cut the engines. Kill anything that makes a noise. This better work. Di dalam pabrik Apex yang hancur, Maddie, Josh dan Bernie sedang mencari barang yang mencurigakan tersebut. Setelah ke ruangan yang Bernie maksud, ternyata barang tersebut sudah hilang. Dan kemudian Maddie menemukan lift yang masih berfungsi. Dan lift tersebut membawa mereka jauh ke bawah tanah. Setelah sampai, mereka dikejutkan dengan suara anak buah Apex. Dan mereka pun panik. Tanpa sengaja mereka memasuki sebuah kontainer. Saat di dalam, Maddie terkejut. Karena kontainer tersebut membawa telur Skullcrawler. Tak disangka, kontainer tersebut melesat dengan kecepatan tinggi menuju Hong Kong. Di Antartika, Kong diangkut dengan beberapa helikopter. Kemudian mereka menuju gerbang Hollow Earth. Setelah sampai, Kong terbangun. Nathan pun menyuruh Jia membujuk Kong agar mau masuk ke dalam. Akhirnya, Kong langsung masuk ke dalam gua, dengan disusul rombongan Nathan yang menggunakan pesawat canggih dari Apex. There he is.
Sesudah sampai di Hong Kong, Medi dan rekannya memeriksa keadaan sekitar. Lalu mereka memasuki sebuah ruangan yang sangat besar. Saat sedang memeriksa, terdengar suara alarm demonstrasi, yang dimana akan dilakukan sebuah percobaan. Dan di atas terlihat pemimpin Apex yang akan memulai percobaan tersebut. Di sisi lain juga terlihat pilot yang akan mengendalikan robot raksasa tersebut. Dari bawah muncul sebuah robot raksasa, yaitu Mechagodzilla. Tak lama percobaan pun dimulai. Terlihat Mechagodzilla kehabisan daya. Dan pemimpin Apex berkata, jika sudah ditemukan energi pusat bumi maka tidak ada yang dapat menghentikan mereka. Percobaan ini memicu getaran yang memancing Godzilla untuk datang ke Hong Kong. Dengan kecepatan tinggi Godzilla menuju Hong Kong. Para karyawan Monarch yang mengetahui pergerakan tersebut langsung menuju Hong Kong. Di pusat bumi Kong terlihat sedang menuju tempat. Di sana Kong juga mendorong pintu gua tersebut. Di dalam Kong menemukan sebuah kapak. Dan terlihat Kong juga menduduki kursi yang membuat Kong menjadi seperti raja. Di pabrik Apex, Medi dan lainnya menemukan tengkorak King Ghidorah. Apex membangun Mechagodzilla dengan menggunakan DNA King Ghidorah. Dan menggunakan saraf King Ghidorah untuk mengontrol Mechagodzilla. Sementara itu Godzilla sudah sampai di Teluk Hong Kong. Dan dia pun langsung berjalan menuju daratan dan mulai mengamuk tidak karuan. Semua orang dievakuasi ke bunker perlindungan. Sementara itu kapak Kong sedang bereaksi. Lalu Kong meletakkan kapak itu di sebuah tempat. Dan mulai terlihat. Kapak Kong seperti sedang menyerap radiasi dari dasar bumi. Dan kapak itu menyala membentuk preman Godzilla. Di atas, Godzilla yang sibuk mengamuk merasakan sesuatu. Lalu dia menyemburkan abab nuklir ke dasar tanah. Di dasar bumi Maya sedang melepas sebuah robot yang mengambil secuil energi dari pusat bumi. Kemudian robot itu mengirim data tersebut ke pabrik Apex. Saat mengunduh Andrews terlihat tidak terima dengan apa yang Maya lakukan. Kemudian Maya menyuruh pasukan untuk menodong senjata ke Andrews. Terlihat Kong marah saat Andrews ditodong tersebut. Tak lama kemudian abab nuklir Godzilla sampai ke dasar bumi. Di Apex, Medi dan lainnya tertangkap oleh petugas Apex. Di tengah kota, Kong keluar dari lubang tersebut. Kemudian Godzilla dan Kong kembali bertarung. Mereka bertarung dengan sengit. Di sini terlihat Godzilla tidak mampu mengimbangi kekuatan Kong. Godzilla lalu menyemburkan abab nuklir. Ternyata kapak Kong mampu menyerap serangan tersebut. Lalu Kong menyerang balik kemudian Godzilla melempar kapak Kong. Terlihat Kong berlari menghindari abab nuklir Godzilla. Kong sempat terkena dan terjatuh. Kong memanjat gedung. Kemudian gedung itu roboh terkena abab nuklir. Nathan dan yang lain yang baru keluar dari lubang langsung disambut pesta pertarungan dua Titans terkuat di bumi. Kong kemudian melompat dan mengambil kapaknya dan menyerang Godzilla tanpa ampun. Mereka berdua sempat terlempar. Namun Kong kembali bangkit. Dia mengalahkan Godzilla. Di dalam markas Apex, Medi dan yang lain dibawa ke hadapan pemimpin Apex. Di pusat kota Godzilla kembali siuman. Kemudian mereka melanjutkan bergelut di tengah kota. Kali ini Godzilla benar-benar marah. Godzilla menghajar Kong tanpa ampun. Serangan itu membuat Kong tidak berdaya. Setelah tahu lawannya tak berdaya, Godzilla meninggalkan Kong pergi. Kong mencoba untuk bangkit. Namun tenaga Kong sudah habis. Di dalam markas, Apex menyalakan Mechagodzilla dengan kekuatan yang baru. Namun sistem Mechagodzilla tidak stabil. Mechagodzilla bergerak di luar kendali. Mechagodzilla pun menghancurkan semua yang ada di depannya, termasuk pemimpin Apex dan pilotnya sendiri. Kemudian robot tersebut berjalan sendiri keluar pabrik Apex. Tanpa basa-basi Godzilla langsung bergelut dengan Mechagodzilla. Disinilah baku hantam epik terjadi. Silakan kalian simak dan jangan lupa kopinya.
Semoga kalian terhibur dengan video saya. Dan berakhirlah alur cerita Godzilla vs Kong ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.